teman-teman, perkenalkan nama saya Pascalis Nandul. Saya dari kelas 10C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang dampak sosial informatika dalam bidang ekonomi dan hukum. Yang pertama-tama kita pahami terlebih dahulu apa itu dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika merujuk pada perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan pertukaran informasi secara instan dan global, sehingga memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, budaya, politik, dan lain sebagainya. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, pengaruh positif. Kemajuan iptek tentu saja akan memberikan banyak pengaruh positif di bidang ekonomi. Berikut diantaranya. Yang pertama, kemudahan mencari produk, barang, dan jasa dengan bantuan internet. Beragamnya aplikasi jual beli secara daring memudahkan banyak orang mencari produk, barang, dan jasa yang asli dari toko resmi. Kemudian, berkembangnya transaksi non-tunai yang memudahkan proses jual beli. Saat ini, sistem transaksi non-tunai lebih dipilih oleh banyak orang karena alasan keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga, terbukanya banyak lapangan pekerjaan baru yang mengurangi tingkat pengangguran. Dengan berkembangnya iptek, banyak jenis pekerjaan baru yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga menekan angka pengangguran. Misalnya, pembuat konten media sosial yang dimanfaatkan untuk perikanan sebagai produk, barang, dan jasa. Yang keempat, mudahnya proses ekspor impor yang dapat menambah devisa negara. Dengan beragam transportasi dan sarana pendukung, proses ekspor dan impor suatu negara berjalan lebih cepat. Kemudian pengaruh negatif. Yang pertama, berkembangnya perilaku hidup konsumtif. Dengan banyaknya produk impor yang tersedia dengan harga terjangkau di Indonesia, dapat memicu terjadinya perilaku hidup konsumtif. Selain itu, kemudahan sistem pembayaran dan kegiatan jual beli secara daring dapat membuat banyak orang merasa ketagihan. Yang kedua, terjadi persaingan bisnis. Masuknya pengaruh dan bisnis luar negeri ke Indonesia dapat menimbulkan persaingan dengan bisnis lokal. Apalagi jika banyak orang menyukai produk luar daripada lokal buatan anak bangsa. Yang ketiga, kekurangan lapangan pekerjaan. Banyak jenis usaha yang digantikan oleh teknologi mesin di berbagai bidang. Ini dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja untuk pekerja manusia. Dan penyalahgunaan sumber daya alam. Terbukanya banyak jenis usaha di bidang ekonomi berjalan seiring dengan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Hal ini dapat merugikan bagi organisme hidup yang kehilangan habitat, sumber makanan, dan kebutuhannya. Misalnya suatu usaha membutuhkan lahan luas untuk pabrik dan pusat industri, sehingga harus merusak ekosistem alami seperti hutan dan perkebunan. Kemudian dampak sosial informatika dalam bidang hukum. Yang pertama, dampak negatif kemajuan iptek dalam bidang hukum. 1. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyangkan NKRI. Adanya ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang akan menggoyangkan NKRI, termasuk dampak negatif iptek di bidang hukum. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyangkan NKRI, termasuk dampak negatif di bidang hukum. 2. Banyaknya kejahatan di dunia maya, mulai dari
hacking ke servis pemerintah, dan merugikan banyak orang. 3. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. 4. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. 5. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. 6. Masuknya nilai-nilai hukum sekular yang enggak sesuai dengan sistem hukum nasional. 7. Penegakan hukum nasional bisa menimbulkan tekanan dari dunia internasional. Dampak positif kemajuan iptek dalam bidang hukum. 1. Membantu penegak hukum untuk membantu dan cepat tangkap dalam menghadapi permasalahan di dalam masyarakat. 2. Perkembangan iptek juga bisa membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. 3. Memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi tentang hukum. 4. Kegiatan komunikasi untuk keperluan yang berhubungan dengan hukum menyebabkan tersampaikannya